Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Siti Salwa Kapitan, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas 3F, NIM 19100202003. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Baik, yang pertama, pada pertanyaan pertama, Pak Aryadi merupakan karyawan pada perusahaan Jaya Selalu dengan status K3. Ia sudah kawin, mempunyai tanggungan 3 anak, penghasilan per bulan sebesar 10 juta, dan membayar iuran pensiun sebesar 250.000. PTKP-nya 4.500.000. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 21 terutang Pak Aryadi. Jawabannya, yang pertama, gaji sebesar 10 juta dikurangi dengan 1. Biaya jabatan sebesar 500.000. 500.000 didapat dari 5% dikali 10 juta. Yang kedua, iuran asuransi sebesar 250.000. Selanjutnya, jumlah pengeluaran per bulan sebesar 750 berasal dari jumlah biaya jabatan ditambah iuran asuransi. Selanjutnya, penghasilan neto sebulan sebesar 9.250.000 didapat dari gaji sebesar 10 juta dikurangi jumlah pengeluaran per bulan sebesar 750.000. Selanjutnya, penghasilan neto setahun. Penghasilan neto setahun sebesar 111 juta rupiah didapat dari 12 dikali penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan tadi 9.250.000. Berarti 12 dikali 9.250.000 mendapatkan 111 juta rupiah. Selanjutnya, PTKP setahun sebesar 72 juta didapatkan dari 1. Untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta ditambah tambahan menikah sebesar 4.500.000 ditambah K3 sebesar 13.500.000 dengan jumlah semuanya 72 juta. Selanjutnya, penghasilan kena pajak setahun sebesar 39 juta didapat dari penghasilan neto setahun sebesar 111 juta rupiah dikurangi PTKP setahun sebesar 72 juta rupiah. Selanjutnya, PPh pasal 21 terutang sebesar 1.950.000 didapat dari 5% dikali penghasilan kena pajak setahun. Berarti 5% dikali 39 juta dengan hasil 1.950.000. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, PT Jaya Selalu mengimpor barang dari Jerman dengan harga faktur 30.000 US dollar. Barang yang diimpor tidak termasuk barang tertentu. Yang diimpor adalah jenis barang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5% dari faktur, dan biaya angkut sebesar 10% dari faktur. Bea masuk dan bea masuk tambahan masing-masing 20% dan 10%. Kurs yang diterapkan Menteri Keuangan saat itu 1 US dollar sama dengan 15.000.
Pertanyaannya, hitunglah pasal 22 yang dipungut jika memiliki api dan PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak ada api. Jawabannya, diketahui harga faktur 30.000 US dollar, biaya asuransi 5%, biaya angkut 10%, bea masuk 20%, bea masuk tambahan sebesar 10%. Ditanya, A. PPh pasal 22 yang dipungut jika memiliki api. B. PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak ada api. Jawabnya, sebelum menghitung PPh pasal 22, terlebih dahulu kita mencari nilai impor. Untuk mencari nilai impor, harga faktur sebesar 30.000 US dollar sebelum menghitung PPh pasal 22, terlebih dahulu kita mencari nilai impor. Nilai impor didapat dengan pertama, harga faktur sebesar 30.000 US dollar dikurangi biaya asuransi 5% dikali 30.000 US dollar mendapatkan 1.500 US dollar ditambah biaya angkut 10% dikali 30.000 US dollar sama dengan 3.000 US dollar. Chiefnya sebesar 34.500 US dollar. Chief dalam rupiah sebesar 517.500.000 rupiah didapat dari 34.000 US dollar dikali kurs 1 dolar sebesar 15.000 rupiah mendapatkan 517.500 juta rupiah. Bea masuk, Chief ditambah bea masuk 20% dikali 517.500.000 mendapatkan 103.500.000 rupiah. Bea masuk tambahan 10% dikali 517.500.000 rupiah mendapatkan 51.750.000 rupiah. Nilai impornya 672.750 rupiah didapat dari Chief ditambah bea masuk tambahan. Selanjutnya, menghitung PPh pasal 22 terutang. A. PPh pasal 22 yang dipungut jika ada api. Rumusnya 2,5% dikali nilai impor sama dengan 2,5% dikali nilai impornya 672.750.000, hasilnya 16.818.750. B. PPh pasal 22 yang dipungut jika tidak ada api. Rumusnya 7,5% dikali nilai impor. 7,5% dikali 672.750.000, hasilnya 50.456.250.000. Selanjutnya, pada pertanyaan ketiga, PT Riang Selalu merupakan perusahaan yang memproduksi baja, menjual hasil produksinya kepada PT Gembira Selalu senilai 825 juta rupiah. Sudah termasuk ke dalam PPN 10%. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 22 yang terutang.
Jawab. Diketahui hasil produksi baja sebesar 825 juta rupiah. Ditanya PPh pasal 22 atas penjualan baja. Jawab. DPP PPN sama dengan 100/110 dikali hasil produksi sama dengan 100/110 dikali hasil produksi 825 juta rupiah, hasilnya 750 juta rupiah. Selanjutnya PPh pasal 22 atas penjualan baja. Dengan rumus tarif PPh pasal 22 atas penjualan baja dikali DPP PPN 0,3% dikali 750 juta sama dengan 2.250.000 rupiah. Selanjutnya pada pertanyaan keempat, PT Jaya Selalu membayar sewa kendaraan yang dipakai untuk operasional perusahaan dalam kota Yogyakarta sebesar 3 juta kepada Tuan Yadi yang mempunyai NPWP. Pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 23 terutang. Baik, jawab. Diketahui sewa kendaraan sebesar 3 juta rupiah. Ditanya PPh pasal 23 terutang atas sewa kendaraan. Jawab dengan rumus 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali 3 juta sama dengan 60.000 rupiah. Selanjutnya pada pertanyaan nomor 5, di sini soalnya sama dengan pertanyaan nomor 3 yang telah saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Selamat siang.